Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nisrina dengan NPM 120042248. Saya dari kelas 2E Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alur penyusunan laporan keuangan pemerintahan pusat untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi pemerintah. Berikut adalah video saat saya menjelaskan mengenai alur penyusunan laporan keuangan pemerintahan pusat kepada teman-teman saya. Baik, kepada teman-teman semuanya, maaf sudah mengganggu waktunya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang alur penyusunan laporan keuangan pemerintahan pusat. Nah, alur penyusunan laporan keuangan pemerintahan pusat itu apa sih? Ini tuh laporan keuangan yang biasa digunakan oleh pemerintahan pusat, berbeda dengan biasanya perusahaan swasta. Di laporan keuangan pemerintahan pusat itu laporan keuangannya tuh awalnya dibagi dua. Ada yang dibuat oleh Sistem Akuntansi Instansi atau SAI dan oleh BUN atau Badan Umum Negara, Bendahara Umum Negara. Nah, di SAI itu alur penyusunannya itu dimulai dari ada Satker. Satker itu apa? Satker itu satuan kerja, terus ada Satker BLU yaitu Badan Layanan Umum, lalu ada BL dan BS. Selanjutnya itu ada wilayah atau provinsi, terus ada eselon 1, terus ada kementerian atau lembaga atau KL. Nah, dimulai dari kementerian atau lembaga di Indonesia itu banyak ya. Kalian bisa cari di indonesia.go.id. Apa bedanya kementerian dan lembaga? Kementerian itu biasanya awalnya itu dimulai oleh kata kementerian. Nah, lembaga itu dimulai oleh kata badan atau lembaga sendiri. Nah, lalu di sini ada eselon 1. Eselon 1-nya di sini aku pakai contohnya itu Dirjen Bea Cukai. Wilayah atau provinsinya itu ada di Aceh. Nah, untuk kanwilnya itu, satkernya itu, kanwilnya itu DJPB di Aceh. Nah, di laporan SAI itu ada laporan keuangan, yaitu ada LO, ada laporan perubahan ekuitas, ada neraca, dan LRA dan CHLK. Lalu selanjutnya ada sistem akuntansi oleh BUN atau Bendahara Umum Negara. Nah, Bendahara Umum Negara itu biasanya penanggung jawabnya oleh DJPB, Dirjen atau Dirjen Pembendaharaan. Nah, di BUN itu laporan keuangannya itu ada laporan arus kas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, ada neraca dan CHLK. Lalu dari kedua laporan itu tuh dikonsolidasi. Konsolidasi itu apa sih? Konsolidasi itu penggabungan antara laporan keuangan dari SKPD dan PPKD. SKPD itu Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, lalu dikonsolidasi, digabungkan. Kan tadinya ada dua ya, laporan keuangannya di SAI 1, di BUN 1. Lalu dikonsolidasi. Nah, setelah dikonsolidasi itu akan menjadi satu laporan keuangan utuh, di mana isinya itu ada 7 laporan. Ada laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, laporan perubahan sal, dan CHLK. Nah, dari situ tuh biasanya diperiksa oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Lalu dari BPK itu diberikan kepada Presiden untuk diperiksa, dan lalu terakhir itu diserahkan kepada DPR. Nah, bedanya sama laporan keuangan pemerintahan pusat itu biasanya tidak mementingkan profit atau laba, berbeda dengan perusahaan swasta biasanya yang mementingkan laba ya, kayak gitu. Nah, di sini kan tadi ya ada KL itu kan kementerian atau lembaga di SAI. Nah, itu tuh biasanya dibuatnya oleh SKPD kalau SAI. Nah, kalau BUN itu khusus dibuatnya oleh Bendahara Umum Negara, seperti itu. Apakah dimengerti? Mengerti. Baik, kepada teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan sedikit penjelasan tentang alur penyusunan laporan. Nah, tadi adalah video saat saya menjelaskan LKPP kepada teman-teman saya, dan selanjutnya adalah sedikit penjelasan kembali mengenai LKPP yang lebih jelasnya atau lebih signifikannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan pemerintahan pusat atau LKPP. Nah, LKPP sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang dibuat oleh Sistem Akuntansi Instansi atau SAI, dan ada yang dibuat oleh Sistem Akuntansi BUN atau Bendahara Umum Negara.
Nah, dari SAI sendiri itu dimulai dari Satker atau Satuan Kerja, Satker BLU, BS atau BL. Lalu ada wilayah, eselon 1, kementerian atau lembaga atau KL, dan ada laporan keuangannya. Nah, untuk mengetahui kementerian atau lembaga yang ada di Indonesia, itu kita bisa mencarinya di indonesia.go.id. Nah, lalu di sini kita bisa klik saja profil. Kita cari bagian kementerian atau lembaga. Nah, bagian ini. Lalu akan muncul kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia. Bisa dilihat sendiri, ini tuh ada banyak sekali ya kementerian atau lembaga. Nah, biasanya tuh yang atas itu kementerian dan bagian bawah itu biasanya bagian lembaga. Lembaga itu biasanya dimulai dari kata badan atau lembaga sendiri. Nah, kita klik di sini Kementerian Keuangan, klik yang seperti rantai. Nanti itu akan langsung masuk ke halaman resmi Kementerian Keuangan yang ada di Indonesia. Nah, untuk eselon 1-nya kita bisa klik di sini. Ada banyak sekali eselon 1. Kita pilih contohnya itu Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kita klik di sini. Nah, lalu akan masuk ke Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Klik bagian profil untuk melihat kantor bea dan cukai yang ada di Indonesia. Sebentar. Nah, ini peta dari kantor bea dan cukai yang ada di Indonesia ya. Nah, karena sedikit sulit untuk mencarinya, jadi di sini saya mencari browsing sendiri di Google dan ada website ini, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pembendaharaan, Kantor Pelayanan. Nah, lalu di sini ada alamat kantor pelayanan pengawasan bea dan cukai di seluruh Indonesia. Nah, di sini itu ada wilayahnya itu Kanwil daerah Aceh. Nah, berarti wilayahnya itu wilayah Aceh dan satkernya itu bisa Kanwil DJBC Aceh. Seperti itu. Untuk BUN sendiri, itu kan Bendahara Umum Negara, itu biasanya Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negaranya. Di sini itu ada KPPN atau Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara. Ini tuh yang paling kecil di setiap daerah KPPN. Nah, lalu ada Kanwil DJPB atau Kantor Wilayah Dirjen Pembendaharaan, lalu ada APK DJPB yaitu Akuntansi Pelaporan Keuangan. Biasanya itu di bawah DJPB, ini tuh eselon 2. Nah, BUN itu yang tugasnya itu biasanya untuk mengatur ini nih, utang dan hibah, investasi pemerintah, transfer ke daerah-daerah. Nah, untuk laporan keuangan dari SAI itu biasanya, nah, ini itu adalah laporan keuangan dari sistem akuntansi instansi, yaitu laporan keuangan SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah. Nah, di sini itu laporannya itu ada LRA, laporan realisasi anggarannya itu biasanya ada pendapatan dan belanja, lalu ada laporan operasional, ada pendapatan dan beban. Apa sih bedanya LRA dan LO? Biasanya itu kalau LRA itu ada belanja, kalau LO itu pakainya beban. Nah, lalu ada neraca. Neraca itu biasa isinya ada kas, piutang, aset tetap, dan lain-lain. Nah, lalu dari LO itu biasanya dibuat laporan perubahan ekuitas. Nah, terakhir itu ada CALK. Nah, untuk laporan BUN-nya sendiri, itu ada nih, ada laporan keuangan Pemda. Nah, di sini itu ada sama seperti yang tadi, cuman di sini itu laporannya itu lebih banyak. Ada LRA. Nah, LRA-nya itu di sini itu ada transfer dan pembiayaan karena biasanya BUN itu kan melakukan transfer ke daerah-daerah ya. Nah, lalu ada pembiayaan, lalu ada LO juga, sama ada pendapatan LO dan beban.
Nah, dari LLA itu biasanya diubah menjadi SAL. Ada SAL yaitu saldo anggaran lebih, biasanya selisih antara pendapatan dan pembiayaan. Nah, lalu ada neraca sama isinya ada kas, lalu ditambah ada investasi jangka panjang dan dana cadangan. Lalu di sini ada LPE, ada CALK dan ada LAK. Nah, lalu dari kedua laporan ini akan dikonsolidasi. Dari laporan SAI dan BUMN itu akan dikonsolidasi atau disatukan menjadi satu laporan keuangan yang utuh. Isinya ada LRA, LO, LPE, neraca, LAK, LPSAL, dan CHLK. Nah, misalkan di neraca itu kan ada kas ya. Di sini ada kas, di BUN juga ada kas. Nah, nanti kasnya itu disatuin. Nah, setelah jadi satu laporan keuangan yang utuh, itu akan diperiksa oleh BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Setelah dari BPK, itu akan diberikan kepada Presiden, lalu dan terakhir itu akan diserahkan kepada DPR. Sekian penjelasan LKPP dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.